Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Muntolib, NIM 2018-51017 dari kelas 6A, matkul praktikum pemrograman jaringan tentang sebuah tugas yaitu tugas lab 3.6.6 tentang parsing tipe data di Python. Tujuannya yaitu yang pertama jalankan device, yang kedua parsing XML di Python, yang ketiga parsing JSON di Python, yang keempat parsing YAML di Python. Langkah-langkahnya, yang pertama jalankan device VGM, kita jalankan terlebih dahulu. Ini sudah saya jalankan. Yang kedua parsing XML di Python. Langkah yang pertama jalankan script untuk parsing data XML di Python dan open file parsing ML di PY yang ada di direktori gdlab definite parsing. Import modul yang dijalankan, dan di sini datanya, dan di sini saya sudah mengimportkan modul yaitu XML element add import C. Kemudian gunakan function parser dari element untuk memparsing file myfile XML. Selanjutnya gunakan fungsi parser dari elementor untuk mengurai file XML dan menetapkan ke variabel XML, kemudian dapatkan elemen root dengan fungsi gelontoran. Terapkan ini, yang kode ini saya sudah kopikan di sini. Selanjutnya kita masuk di langkah yang pertama di bagian D. Sekarang tingkatkan teratas dari tree dapat dicari untuk tag yang mengandung edit atau config, dan ketika ditemukan di blok yang diberikan tag dapat dicari untuk dua nilai bernama yang bertemu. Buat ekspresi reguler untuk mendapatkan konten root XML di teks, lalu tambahkan ekspresi reguler tambahkan untuk meluncuri komen dan menemukan nilai dari elementer edit config. Script yang ini kita masukkan, kita copy di sini, ini hasilnya. Selanjutnya kita masuk di langkah yang pertama di bagian E. Tambahkan statement untuk print nilai elemen default ini. Ini sudah saya kopikan ini di sini. Selanjutnya kita save. Langkah yang kedua yaitu run script di new terminal. Kita ketikkan cd lab / devnet src / parsing. Kita ketikkan Python 3 ternyata salah script, salah pengetikan. Dan ini dia hasilnya, the default operation. Ini hasilnya sama dengan ini ya. Selanjutnya kita masuk di part 3 yaitu parsing JSON. Parsing JavaScript Object Notation atau JSON adalah persyaratan yang sering digunakan untuk berinteraksi dengan REST API. Langkah-langkah biasanya sebagai berikut. Yang pertama, autentikasi menggunakan kombinasi user atau password untuk mengambil token yang akan kadaluarsa setelah jumlah yang ditentukan waktu. Token ini digunakan untuk mengautentikasi permintaan berikut. Jalankan GET request ke REST API
mengautentikasi sesuai kebutuhan untuk mengambil status sebuah resort Margot Johnson sebagai format output. Ubah Johnson yang dikembalikan sesuai kebutuhan. Jalankan post atau put ke REST app yang sama sekali autentikasi sesuai kebutuhan untuk mengubah status resource sekali meminta Johnson sebagai format keluaran dan menafsirkan sesuai kebutuhan untuk menentukan apakah operasi berhasil. Contoh script Johnson sebagai berikut. JSON sebagai berikut. Kita masuk saja di langkah yang pertama, yaitu buat script untuk passing data JSON. Yang pertama, open file par.json yang ada di dalam database. Kita masuk terlebih dahulu. Kita open coba. Par.json kita cari. Kita open. Selanjutnya kita importkan JSON dan XML. Kita importkan coba. Selanjutnya gunakan statement Python with untuk membuka file Johnson dibuat dengan nama variabel Johnson file, kemudian gunakan metode JohnsonLoad untuk membuat file Johnson ke dalam string yang diset ke nama variabel Orson. Kita kopikan file script ini. Selanjutkan tambahkan lalu kita save. Ya, kita coba panggil. prasejon.py. Kita panggil. Ternyata ada errornya, prasejon.py nya error 6 source file. Error 2 no show file or zero tercari. Open, kita mungkin belum di save. Coba kita save. Coba kita jalankan di sini terlebih dahulu. Coba kita cari dulu kesalahannya. Oh, ternyata spasinya berpengaruh. Ini sudah berusaha. Ini di visual code-nya sudah berhasil. Sama seperti ini. Visual code-nya sudah bisa. Harusnya di new terminalnya sudah bisa. Kita coba cari dulu kesalahannya. Oh, ternyata kurang hash.
Ini dia hasilnya. Setelah lalu kita tambahkan statement untuk menampilkan nilai token dan beberapa detik token print format ini. Kita masuk di langkah yang kedua di /b, yaitu menambahkan nilai token dan beberapa detik spend token. Lalu simpan dan run script dan perhatikan kodenya. Kita coba simpan, kita run dulu. Benar. Coba kita masuk lagi. Sama selanjutnya. Kita masuk di langkah yang ketiga, output langsung dalam format YAML. Tambahkan statement print dalam script akan digunakan method. Kita save coba dan kita run dulu di Visual Code-nya. MIDI 77. Ya, ini tampaknya berhasil. Coba kita cek di new terminal. 773.7 sama. Selanjutnya kita masuk di part 4, yaitu parse YAML di Python. Langkah yang pertama yaitu build script untuk parsing data yang pertama, open file version YAML yang ada di directory. Open file. Filenya tadi bernama parse YAML. Yang kedua, importkan JSON yang ada di XML. Kita importkan. Lalu gunakan statement untuk membuka myFile dan main set variabel YAML file. Kemudian gunakan metode YAML save load untuk mengambil file yang ke dalam tipe data string yang disimpan dalam variabel OurYAML. Kita kopikan scriptnya, coba. Lalu tambahkan print.
Lalu kita coba save. Langkah yang kedua, run script untuk menampilkan data yang modifikasi datanya. Coba kita tampilkan di visual code-nya. 77 6 ya, nomornya berhasil di visual code-nya. Coba kita lihat di new terminal dulu. Di persen juga-nya di langkah 2 yang pertama ini sama script-nya. Lalu kita masuk di B, yaitu tambahkan statement kita kopikan script-nya. Kita coba save dan kita run. Nampaknya ada kesalahan di bagian, kita coba tab. Coba jalankan ini. Coba kita jalankan di new terminal terlebih dahulu. Syntax error with scanning string letter. Ternyata ada yang error. Coba kita perhatikan terlebih dahulu di bagian mana. File line 11 print di line 11 kayaknya. Coba kita kopikan kembali lagi.
Coba kita inputkan kembali yang dari yang pertama. Coba kita jalankan terlebih dahulu. Kita share, kita jalankan. Coba kita jalankan di .NET. Ternyata ada kesalahannya lagi. Coba kita cari. Coba kita pahami terlebih dahulu. Kita samakan skripnya.
Kita delete terlebih dahulu, kita delete kembali. Kemungkinannya itu enggak. Kayaknya sih begini, Bang. Begitu save. Benar, ternyata nggak usah dipisah. Selanjutnya kita masuk di save B, yaitu langkah output tambahkan statement print digunakan untuk metode download. Kita coba save, kita run. Kita coba jalankan di, ya benar. Oke, selesai. Sekian presentasi dari saya mengenai tugas lab 3.66 tentang parsing table data di Python. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.